Selamat malam adik-adik. Kita mau mulai ibadah persekutuan anak pada malam hari ini. Cici undang untuk bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur bagaimana kami boleh mempunyai Tuhan seperti Engkau, yang boleh terus memelihara kami, yang terus boleh bersetia kepada kami, menyertai kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami, berikan kami pengertian, karena kami tahu ya Tuhan, bagaimana firman-Mu begitu penting bagi kehidupan kami. Tuhan yang boleh memimpin kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau Tuhan masih memanggil kami untuk kami menggunakan waktu kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan kalau sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami memohon Tuhan boleh pimpin waktu ke depan dan juga hati setiap dari kami mendengarkan, pikiran kami, telinga kami, biarlah semuanya itu boleh kami gunakan dengan baik untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan waktu ke depan di dalam tangan Tuhan saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu kalian mendengar cerita perjalanan Paulus kedua yang berada di kota Athena. Ya, hari ini kita akan lanjut ke pasal selanjutnya. Kita buka kitab kita di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Kita tetap akan membahas perjalanan Paulus yang kedua, tapi di beda kota. Kali ini di satu kota yang bernama kota Korintus. Sudah dibuka? Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat 1 sampai ke 4. Ayat 1 Cici, ayat kedua kalian, kita bergantian sampai ayat keempat. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah.
Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ya, selepas dari satu kota yang namanya kota Athena itu, Paulus melanjutkan perjalanannya ke satu kota yang bernama kota Korintus. Dari kota Korintus itu, Paulus berjumpa dengan seorang teman yang bernama siapa? Aquila. Dan istrinya bernama Priscilla. Aquila dan Priscilla ini bekerja sebagai tukang kemah dan mereka ini baru datang dari kota Italia. Mereka datang kembali ke Korintus karena saat itu kaisar yang menjabat saat itu memerintahkan supaya semua orang Yahudi kembali ke kotanya masing-masing. Kaisar itu memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan kota Roma. Oleh karena itu Aquila dan Priscilla dari Italia mereka kembali ke kota asal mereka yaitu di Korintus. Saat Aquila dan Priscilla di Korintus, mereka bertemu dengan Rasul Paulus yang sedang melanjutkan perjalanan Injilnya di Korintus. Nah, karena mereka mempunyai satu pekerjaan yang sama, mereka sama-sama tukang kemah. Oleh karena itu mereka bekerja bersama dan juga tinggal bersama, sehingga Aquila dan Priscilla ini menjadi teman Paulus saat berada di Korintus. Dan seperti kebiasaan Paulus ya, di satu kota pasti dia datangin rumah-rumah ibadat di kota tersebut. Ngapain? Tentu saja untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus ya. Kita coba baca lagi ayat 5 sampai 10. Ayat 5 akan dibaca oleh Cici, ayat 6 kalian, kita bergantian sampai ke ayat 10. Ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Ya, ketika Paulus berada di kota Korintus, teman sepelayanannya yaitu Silas dan Timotius yang tadinya berada di kota Berea kembali menghampiri Paulus yang berada di kota Korintus, dan mereka bersama-sama melakukan tugas pelayanan mereka dalam perjalanan ini, yaitu apa? Memberitakan tentang Mesias, tentang siapa? Yesus Kristus. Memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah lahir, Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus yang naik ke surga, dan Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus kepada umatnya. Itu yang diberitakan Paulus bersama Silas dan Timotius. Mereka memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang di Korintus. Tapi yang namanya di mana Injil itu diberitakan pasti terdapat banyak responnya. Ada orang yang mau menerimanya, juga ada orang yang menolak firman itu. Ketika orang-orang mendengar tentang Paulus yang menceritakan tentang Yesus, ada orang yang memusuhi dia, menghujat Paulus ya, sehingga si Paulus mengebaskan debu dan dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa lain." Ini artinya Paulus udah gak mau lagi melayani kota Korintus. Dia bilang, "Udah, terserah kamu aja, aku udah gak mau melayani
bangsa ini lagi, aku mau pergi melayani bangsa lain aja, aku mau beritain firman Tuhan ke bangsa lain aja, karena kota ini sudah menolak aku dan pemberitaan firman Tuhan, mereka tidak mau terima. Paulus berpikir akan pergi dari kota Korintus untuk memberitakan firman Tuhan di kota yang lain ya. Lalu Paulus keluar dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus ya. Titius Justus ini adalah orang yang percaya kepada Allah dan yang rumahnya itu berdampingan dengan rumah ibadat saat Paulus bercerita. Tetapi ternyata saat Paulus bercerita tentang Yesus, memberitakan Injil, kepala rumah ibadat itu yang bernama Krispus menjadi percaya kepada Tuhan. Walaupun banyak orang yang membenci, tapi Tuhan tetap saja memberikan anugerah keselamatan itu. Sehingga Krispus, kepala rumah ibadat itu bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan itu juga menjadi percaya. Krispus berserta seisi rumahnya dan banyak orang yang mendengarkan juga masih ada yang percaya. Coba kalian bayangkan ya, saat Paulus memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota, banyak orang yang menolak, banyak orang yang menghujat, mengusir dia, gak usah beritain firman Tuhan lagi. Paulus ini juga adalah seorang manusia ya, dia bukan orang yang tidak mempunyai hati, tentu saja dia mempunyai hati yang begitu sedih. Kenapa sedih? Karena ketika dia melakukan pelayanannya malah dia ditolak. Ya, Tuhan mengetahui kesedihan Paulus, Tuhan mengetahui kesusahan Paulus saat itu. Sehingga di ayat 9 dikatakan, pada suatu malam Tuhan berfirman kepada Paulus, Tuhan memberikan penghiburan ke Paulus dengan berkata, jangan takut Paulus, kamu harus terus beritain firman Tuhan, gak boleh diam. Sebab tentu saja aku, Tuhan, akan menyertai kamu. Dan aku akan menjamin tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku berada di kota Korintus. Tuhan memberikan satu penghiburan kepada Paulus ya, dengan mengatakan, Paulus, kamu jangan diam, kamu tenang aja, kamu lakuin aja pelayanan kamu. Saya, Allah yang hidup, akan menyertai engkau, sehingga engkau tentu saja tidak akan dianiaya, bahkan tidak akan terjamah oleh siapapun yang membenci engkau. Teruslah engkau melayani di kota ini, karena di kota ini masih banyak umatku yang belum mendengar firman Tuhan. Kamu harus terus beritain firman Tuhan di kota Korintus. Lalu apa respon Paulus? Coba kita baca ayat 11-17 ya. Kita baca bergantian, 11 Cici, 12 kalian, kita bergantian sampai ayat 17. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Ya, karena penghiburan yang Tuhan berikan kepada Paulus di saat Paulus sedih, di saat Paulus merasa gentar, ya, di saat banyak orang yang menentang Paulus, Tuhan memberikan penghiburan dan akhirnya Paulus taat. Sehingga dia bisa tinggal di Korintus selama 1,5 tahun. Selama 1 tahun 6 bulan Paulus tinggal di Korintus. Ngapain? Tentu saja beritain firman Tuhan. Tapi gak lama kemudian setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi yang gak suka sama Paulus itu untuk menyerang Paulus lagi. Sehingga Paulus
dibawa pengadilan dan mereka berusaha untuk Paulus itu dihukum ya oleh gubernur Galio itu. Tapi apa kata Galio ini? Galio tidak mau menjadi hakim atas perkara orang Yahudi, atas apa yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi saat itu. Galio bilang, kalau kamu bawa Paulus ini ke hadapan saya karena perkara mengikut Tuhan atau perkara hukum-hukum yang berlaku di antara kaum kalian, saya nggak mau ngurusin. Kamu urus aja sendiri. Saya cuma mau ngurus perkara kalian. Kalau ada orang yang mencuri, ada orang yang melakukan kejahatan, pelanggaran, saya baru mau urusin. Tapi kalau perkara Paulus, saya nggak mau urusin. Kalian urus aja sendiri perkara di antara kalian sendiri. Ya, oleh karena itu Galio mengusir orang-orang Yahudi dan Paulus saat itu untuk pergi dari depan pengadilan, dan orang-orang Yahudi itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat. Mereka menyerbu Sostenes lalu memukulnya di depan pengadilan itu, tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan, dia nggak mau tahu ya. Kita melihat hari ini apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama, penghiburan yang daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada Paulus. Saat Paulus merasa gentar, merasa sedih, kita tahu dari mana? Coba kita buka di 1 Korintus. Kita mau cari tahu apakah benar Paulus merasa sedih, merasa gentar ya. Dia sendiri pun menceritakannya di dalam surat kepada jemaat di Korintus ya, kalau dia waktu itu merasakan sedih ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 3. 1 Korintus pasal 2 ayat 3. 1 Korintus pasal 2 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ini menceritakan perasaan Paulus di saat Paulus datang ke Korintus ya. Dia bilang, aku datang kepadamu di dalam kelemahan, dalam rasa takut dan gentar. Di dalam rasa kelemahan, takut, dan gentarnya itu Tuhan melihat apa yang dirasakan Paulus, apa yang Paulus alami. Karena syukur kepada Allah, karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Tuhan tidak membiarkan Paulus tinggal sendiri dengan rasa sedih, kelemahannya itu. Tuhan memberikan penghiburan hati kepada Paulus dengan mengucapkan kalimat, jangan takut, ada aku yang menyertai kamu. Ya, demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Apakah Allah yang menyertai Paulus adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah? Ya, sama. Apakah itu artinya ketika kita sedih kita akan dihiburkan oleh Tuhan? Ya, tentu ya. Ketika kalian di dalam kehidupan beribadah kalian melayani Tuhan ya, mungkin saja ada orang-orang yang berusaha mengganggu kalian, membuat kalian menjadi sedih dan merasa sendiri ya. Tapi kita tahu sama seperti Paulus yang dihiburkan, kita pun juga akan beroleh penghiburan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang berada di dalam diri kita semua. Tuhan yang akan menghiburkan dan menguatkan kita. Paulus yang tadinya merasa sedih, merasa sendiri, merasa gentar ya karena pelayanannya ditolak, dia karena dihiburkan dia bisa sampai bertahan 1,5 tahun di kota Korintus ya. Itu karena penghiburan yang berasal daripada Allah. Demikian juga dengan kita ya. Mungkin kita menemukan orang tua kita yang belum percaya, menghalangi kita untuk datang beribadah, menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Ya, tapi jangan sampai itu menjadi penghalang bagi kita untuk datang pada Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa, meminta kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan dan menguatkan kita pastinya. Jangan sampai kalian menyerah ketika ada suatu rintangan yang menghalangi kalian untuk beribadah atau melayani Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Dia yang bisa memberikan kekuatan, penghiburan kepada umatnya yang setia, yang mencarinya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau kami menyembah Allah yang hidup. Tuhan yang melihat kesengsaraan kami sama seperti yang kami pelajari.
Ketika Tuhan melihat Paulus yang merasakan sedih, merasakan gentar ketika ia banyak ditolak oleh orang di Korintus, tapi Tuhan yang menghiburkannya. Kami pun percaya Tuhan juga Tuhan yang sama yang dapat menghiburkan kami semua. Ketika kami sedih, kami yakin Tuhan yang melihat, dan kami percaya Tuhan yang boleh menghiburkan kami melalui Allah Roh Kudus yang diam dalam hati kami masing-masing. Tuhan tolong pimpin dan sertai anak-anakmu agar boleh senantiasa bergantung kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.